Haleluya. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang tak terbatas kuasanya. Lukas 9 ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan mereka. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita membatasi diri dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang kita lihat, sehingga kita tanpa sadar kita tidak mengalami yang tidak terbatas dari kuasa Tuhan. Dari bacaan di atas sangatlah jelas menggambarkan bahwa selama berada di bumi, waktu dan tenaga Tuhan kita Yesus Kristus sepenuhnya dicurahkan untuk selalu mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh Bapa yang di surga, yaitu melayani jiwa-jiwa. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka dari itulah sebabnya hati Yesus selalu dipenuhi oleh kasih dan rasa belas kasihan terhadap orang lain. Dimanapun dan kapanpun dia berada, hati Yesus pun senantiasa peka terhadap kebutuhan manusia. Ia tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani saja, tetapi juga sangat peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Menurut logika, tidak masuk akal jika memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan itu sangat tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan jumlah orang yang mengikut Yesus. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Namun dari keterbatasan itulah mujizat dinyatakan, oleh karena Yesus senang membuat perkara-perkara dari hal-hal yang kecil. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hal yang lain, seorang janda Sarfat pun mengalaminya. Dari segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, itu pun sanggup dilipat gandakan Tuhan tanpa batas. Sebab tepung dan dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ada 2 hal yang perlu kita lakukan untuk kita mengalami yang tak terbatas dalam kuasanya itu. Yang pertama, lakukan bagian kita, Tuhan yang selesaikan bagiannya. Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam 2 ayat contoh di atas, sesuatu yang kecil, yang sederhana, yang tidak berarti jika kita letakkan di tangan Tuhan, pasti akan menjadi sesuatu yang berharga dan berkelimpahan. Hal yang kedua, milikilah hati yang rela. 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang ke-11 dan 12. Ayat 11, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksananya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sekali lagi, oleh karena itu kita jangan pernah sekalipun meremehkan hal-hal yang kecil.
Sebab jika kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka perkara-perkara yang besar akan dinyatakan Tuhan bagi kita, asal kita percaya, serta mau mempercayakan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab anak kecil yang rela menyerahkan 5 roti dan 2 ikan miliknya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga mujizat pun itu terjadi tanpa batas. Itulah kuasanya. Roma 8 ayat 28 sebagai kesimpulan kita. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jangan pernah batasi karya Tuhan dengan akal sempit kita. Bahkan jangan pernah logika otak kita membatasi karya Allah yang tak terbatas itu. Karena Allah terus turut bekerja dalam segala hal. Sekali lagi, hadirkan Tuhan serta libatkan Tuhan. Sebab di mana Tuhan Yesus Kristus, di situ pasti ada mujizat dan kelimpahan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat syukur kami kepada Tuhan. Kami diajarkan pada kesempatan kali ini untuk melakukan bagian kami, sehingga Tuhan akan selesaikan bagiannya. Dan kami harus memiliki hati yang setia, sehingga kuasa Tuhan tak terbatas bagi setiap kehidupan kami. Kami yakin percaya kami akan diberi berkat-berkat kelimpahan dalam setiap kehidupan kami. Berkat secara jasmani, rohani, dan jiwani, berkat finansial melimpah dalam setiap apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia, Kota Malang dan sekitarnya, berkati setiap kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi, berkati Bapak Gembala sekeluarga dan gereja kami, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.